Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa dengan saya, Frater Agustinus Mujianto, Frater Kuskupan Ketapang. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai 39. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru itu tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga, tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu. Lalu anggur akan terbuang dan kantong itu hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur yang tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Sabda Hidup yang terkasih, setiap orang Katolik yang sejati itu ketika melakukan perbuatan baiknya itu selalu ditujukan demi kemuliaan Tuhan. Tetapi orang Katolik yang palsu ketika melakukan perbuatan baik itu ditujukan demi kemuliaan dirinya sendiri. Dalam Injil yang kita baca, yang kita dengarkan pada hari ini, kita melihat bahwa orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum." Sahabat-sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berpuasa itu baik, berpuasa itu bagus. Tetapi jika puasamu itu kamu tujukan untuk kemuliaan dirimu sendiri, ingin pamer kesalehan, ingin dipuji bahwa kamu ini adalah orang saleh, berarti puasamu itu adalah puasa yang sia-sia, tiada faedahnya sama sekali. Hal itu senada seperti yang diungkapkan Yesus dalam perumpamaannya. Kamu sama saja menambalkan kain yang baru pada baju yang tua, dan pada akhirnya baju yang tua itu akan koyak. Demikian juga kamu sama seperti anggur baru yang diisikan pada kantong yang tua, dan pada akhirnya kantong itu pun koyak. Demikian juga perbuatan baik yang kamu lakukan, puasamu yang baik yang kamu lakukan, jika itu kamu tujukan hanya untuk demi kemuliaan dirimu sendiri, itu akan menghancurkan perbuatan baik yang kamu lakukan, yakni puasa yang telah kamu jalankan. Sungguh, puasa yang paling baik adalah tidak hanya menahan lapar, tetapi puasa yang paling baik itu adalah kita menyisihkan uang yang kita gunakan untuk makan sehari-hari, kita kumpulkan dan kita sumbangkan kepada mereka yang kelaparan, mereka yang miskin,
dan mereka yang sakit. Itu adalah puasa yang paling baik. Puasa adalah berkurban, tidak hanya menahan lapar. Maka marilah saudara-saudara, sahabat-sahabat Sabda Hidup yang terkasih, semakin hari kita semakin dituntun untuk semakin menjadi orang Katolik yang sejati. Orang Katolik yang sejati adalah orang Katolik yang selalu melakukan perbuatan baik dan tujuannya adalah demi kemuliaan Tuhan, agar nama Tuhan semakin dimuliakan di dalam perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Kemuliaan kepadalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.